Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai video pembelajaran ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Noh Hunainah. Unit kerja saya di SMPN 2 Cadasari. Untuk materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang teks cerpen, atau kita sering menyebutnya dengan istilah cerita pendek. Sebelumnya saya mau bertanya, kalian gemar membaca cerita? Untuk kalian yang tidak terlalu suka membaca, kalian bisa mencoba membaca cerpen atau cerita pendek ini. Materi cerpen itu ada di kelas 9 pada semester 1 ini. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian teks cerpen. Cerpen sendiri adalah suatu karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita yang isinya tentang kehidupan seseorang yang diceritakan secara singkat, ringkas, dan berfokus pada suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta ada solusi dari masalah yang timbul. Ada beberapa ahli juga yang berpendapat tentang cerpen. Salah satunya menurut Sumarjo dan Saini. Menurut mereka, cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi. Akan tetapi, bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, yang mana ceritanya relatif singkat atau pendek. Nah, dari pengertian-pengertian itu, kita bisa mengambil garis besar secara sederhana bahwa cerpen adalah kisah yang bisa diceritakan atau yang diceritakan dengan pendek atau singkat dan tidak lebih dari 10.000 kata. Karena tadi ya kita sudah tahu bahwa cerpen ini adalah cerita yang pendek. Setelah kita bahas tentang pengertian, kali ini kita masuk ke tujuan dari cerpen. Tujuan cerpen sendiri untuk mengungkapkan perasaan penulis dalam menuangkan imajinasi, menghayati hiburan, serta teguran atau nasihat dari sebuah cerpen. Selanjutnya untuk fungsi cerpen, ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini memberikan rasa gembira. Jadi cerpen bisa memberikan rasa gembira, senang, dan menghibur untuk para pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif. Fungsi didaktif ini mengarahkan serta mendidik para pembacanya karena di dalam cerpen ada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri. Selanjutnya, estetis. Fungsi estetis ini memberikan keindahan bagi para penikmat atau pembaca cerpen. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi moralitas. Fungsi moralitas ini dalam sebuah cerpen itu mengandung yang namanya nilai-nilai moral.
sehingga para pembaca bisa mengetahui pesan moral mana yang baik dan buruk bagi dia sebagai pembaca. Kemudian yang terakhir ada fungsi religiusitas. Fungsi ini mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Setelah bahas fungsi cerpen, kita masuk ke struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah abstrak. Nah, untuk abstrak ini sifatnya opsional dalam sebuah cerpen. Artinya boleh ada ataupun tidak. Jadi bersifat opsional. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini berkaitan dengan suasana, waktu, dan tempat. Serta juga di orientasi ini berkaitan dengan alur cerita dari sebuah cerpen. Struktur yang ketiga ada komplikasi. Nah, komplikasi ini mulai pada urutan peristiwa yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Setelah itu ada evaluasi. Evaluasi ini adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks, serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang terjadi pada cerpen. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi, nah pada bagian ini pengarang mulai memberi solusi yang dialami atau solusi dari masalah yang dialami para tokohnya. Dan bagian terakhir adalah koda. Pada bagian ini terdapat pelajaran atau nilai yang dapat dipetik dari cerpen oleh pembacanya. Selanjutnya, kita bahas tentang ciri-ciri cerpen. Nah, ciri yang pertama adalah alur atau jalan ceritanya cenderung lebih pendek daripada novel. Ciri yang kedua, sebuah cerita pendek atau cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ciri ketiga, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cerpen juga tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya, namun hanya digambarkan intinya saja. Nah, tokoh di dalam cerpen juga digambarkan mengalami konflik atau masalah hingga pada tahap penyelesaian. Selanjutnya, memakai kata yang sederhana dan mudah dipahami pembaca. Kesan atau pesan yang terdapat pada cerpen tersebut sangat mendalam, sehingga pembaca turut merasakan kisah dari cerita tersebut. Dan biasanya hanya satu peristiwa saja yang diceritakan. Nah, hal ini berbeda dengan novel. Kalau di dalam novel ada yang namanya degradasi cerita, sedangkan cerpen hanya fokus pada satu peristiwa. Sehingga hanya memiliki alur cerita yang tunggal dan lurus. Untuk penokohan sendiri, penokohan pada cerpen itu sangat sederhana. Tidak terlalu mendalam, serta singkat dan padat. Untuk kaidah kebahasaan dalam cerpen, yang pertama adalah menggunakan pernyataan retorik. Nah, pernyataan retorik ini adalah pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Misal, pernahkah kamu berpikir betapa indahnya masa sekolah? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Kaidah yang kedua, menggunakan proses material. Nah, proses material ini adalah perbuatan-perbuatan fisik
untuk mempertahankan suatu karakter tertentu yang ada dalam setiap tokohnya. Lalu kaidah yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal seperti yang sudah kita tahu bahwa konjungsi yang bisa menggambarkan urutan peristiwa sehingga terbentuk yang namanya kepaduan cerita. Yang selanjutnya adalah menggunakan pilihan kata atau diksi. Nah, seperti karya sastra yang lain. Dalam menulis cerpen juga kita harus memperhatikan pilihan kata yang tepat, sehingga cerpen yang dibuat bisa menarik. Kaidah yang berikutnya adalah menggunakan gaya bahasa efektif. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan secara tepat. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat yang komunikatif. Kalimat komunikatif di sini maksudnya yaitu kalimat yang familiar atau sering didengar sehingga kalimatnya mudah diingat oleh para pembaca. Setelah kaidah kebahasaan, kita masuk pada materi unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Nah, unsur intrinsik ada beberapa bagian, diantaranya ada tema, tokoh dan penokohan, alur, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat. Nah, untuk unsur ekstrinsik sendiri, unsur ekstrinsik ini adalah unsur pembangun dari luar, artinya tidak ada di dalam ceritanya, tapi dia mempengaruhi cerita tersebut. Di antaranya ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Nah, sebenarnya di sini saya memberikan satu contoh cerpen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat, ini sumbernya dari rosimeilani.com. Tapi tidak hanya ini, sebenarnya contoh cerpen begitu banyak, bisa dilihat di Google atau di aplikasi-aplikasi lain yang memang menyediakan cerpen-cerpen ini. Cukup sampai di sini saja materi kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Nah, bisa ditanyakan langsung ke saya. Bisa melalui email di nonghuna7@gmail.com. Terima kasih banyak untuk semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan keluarga yang kita sayang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.